Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ferianda dari Fakultas FTI dan Prodi Sistem Informasi. Saya di sini untuk menjelaskan tentang materi fungsi dan interkoneksi komputer. Tujuan dari materi ini adalah sebagai pembaca dapat menambah wawasan mengenai komponen dan cara kerja komputer. 2. Pembaca dapat mengetahui fungsi-fungsi komputer berdasarkan komponennya. Dan yang ketiga, pembaca dapat mengetahui cara kerja interkoneksi komputer. Fungsi komputer. Komputer memiliki berbagai fungsi yang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, pengolahan data, kedua, penyimpanan data, dan ketiga, komunikasi, keempat, kontrol, dan kelima, pemrograman. Apa sih pengolahan data? Pengolahan data terdiri dari input, proses, dan output. Dan contoh input atau perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, dan lainnya. Dan untuk proses yaitu CPU atau Central Processing Unit, dan itu berdasarkan instruksi dari perangkat lunak. Dan untuk outputnya yaitu perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Dan untuk penyimpanan data, komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara sementara atau di dalam RAM maupun permanen di dalam hard disk, SSD, dan media penyimpanan lainnya. Dan untuk komunikasi, komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan internet atau lokal, atau bisa juga disebut oleh LAN, seperti email, media sosial, video konferensi, dan sebagainya. Dan untuk kontrol komunikasi dan untuk pemrograman, pengguna dapat membuat program atau aplikasi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti perangkat lunak, pengolah kata, spreadsheet, atau permainan, dan lain-lain. 2. Interkoneksi komputer. Interkoneksi komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Beberapa bentuk interkoneksi komputer meliputi 1. Local Area Network atau LAN. Jaringan ini menghubungkan komputer dalam area geografis yang terbatas seperti dalam satu gedung atau kampus. 2. Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini mencakup area geografis yang lebih luas seperti menghubungkan komputer antar kota atau negara. Internet adalah contoh WAN terbesar. Dan untuk Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan ini mencakup area yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN, biasanya menghubungkan beberapa LAN di dalam satu kota. Dan untuk Personal Area Network atau PAN, jaringan ini menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam jarak dekat, biasanya menggunakan teknologi seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Dan yang ketiga, teknologi dan protokol interkoneksi. Teknologi dan protokol interkoneksi terdiri dari Ethernet, Wi-Fi, TCP, atau IV, dan keempat, Bluetooth. Untuk Ethernet, teknologi jaringan yang paling umum digunakan dalam LAN. Ethernet menggunakan kabel dan switch untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Dan untuk Wi-Fi, teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan internet tanpa kabel fisik. Dan untuk TCP atau IV,
kumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi di jaringan internet. TCP atau IP mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima antar komputer. Dan untuk Bluetooth, teknologi nirkabel untuk pertukaran data jarak pendek antar perangkat. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan CPU dan komponennya. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer, dan CPU merupakan tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. Dan CPU sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Arithmetica and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan, aritmatika, dan logik. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh logika adalah AND dan OR. Dan dalam melakukan operasi aritmatika, ALU menggunakan operasi dasar penjumlahan. Dan untuk kontrol unit, merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Kontrol unit mengatur dan mengendalikan I/O atau input-output, mengambil instruksi dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Dan untuk register, yaitu merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Dan untuk CPU, interconnection merupakan sistem koneksi pada CPU yang menghubungkan komponen internal CPU lainnya, yaitu ALU, control unit, dan register. Selain itu, CPU interconnection juga menghubungkan CPU dengan sistem lainnya seperti memori utama dan device I/O. Fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan urutan perintahnya. Dan operasi tersebut membutuhkan instruction cycle atau siklus instruksi, dan ada dua basic instruksi cycle dalam CPU, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Dan ini gambar dari contoh fetch cycle dan execute cycle dari start sampai ke halt. Dan selanjutnya kita masuk kepada basic instruction cycle. Basic instruction cycle terdiri dari fetch cycle dan execute cycle. Dan set fetch cycle terdiri dari beberapa proses berikut ini. Pertama, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Dan kedua, register dalam CPU berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. Ketiga, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Dan keempat, instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan ke dalam instruction register atau IR. Dan yang kelima, instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan action. Dan untuk action dari CPU tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu CPU ke memori, terus CPU ke I/O, terus pengolahan data, dan yang terakhir adalah kontrol. Dan selanjutnya kita masuk ke execute cycle, merupakan instruksi yang terdiri atas beberapa proses sebagai berikut.
Pertama, Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Dan yang kedua, instruksi fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Dan yang ketiga, Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Dan yang keempat, Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Dan yang kelima, Operand Fetch atau OF, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Dan yang keenam, Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi Operand Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Dan ini contoh gambar dari execute cycle. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan operasi aritmatika. Operasi aritmatika pada komputer menggunakan operasi dasar penjumlahan dengan kode bilangan biner, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Semua dilakukan dengan dasar penjumlahan. Contohnya, untuk pengurangan, maka bilangan yang menjadi pengurang akan diubah menjadi bilangan negatif terlebih dahulu melalui kode bilangan biner. Baru setelah itu dijumlahkan dengan bilangan lainnya. Lanjut, ini contoh gambar di samping merupakan contoh eksekusi program parsial yang menunjukkan bagian yang berhubungan dari register memori dan prosesor. Dapat dilihat bahwa pada alamat 940 dan 941 merupakan dua bilangan yang dijumlahkan, yaitu 3 dan 2. Maka untuk langkah-langkah fetch cycle dan execute cycle diperlukan PC dengan alamat 300 sebagai alamat instruksi pertama yang berisi 1940 dalam heksadesimal. Instruksi ini dimasukkan ke dalam IR sehingga PC bertambah menjadi 300. Dan kedua, 4 bit pertanda. Kedua, 4 bit pertama pada IR menunjukkan bahwa AC harus dimuat 3 digit heksadesimal, menentukan alamat 940 dari mana data akan dimuat, maka dimasukkan 0003 ke dalam PC atau AC. Dan untuk ketiga, lihat ke PC dengan alamat 301 yang berisi instruksi 5941, kemudian dimasukkan ke IR sehingga PC bertambah menjadi 301. Dan yang keempat, menambahkan isi lokasi 941 yaitu 2 dengan AC yaitu 3, maka pada AC sudah terisi 005 hasil dari 2 tambah 3, hasilnya disimpan di AC. Dan untuk instruksi berikutnya yaitu 2941 dimasukkan ke IR sehingga PC bertambah menjadi 302. Dan yang keenam, isi AC disimpan di lokasi 941, PC bertambah menjadi 303. Pada contoh ini, dibutuhkan masing-masing 3 fetch cycle dan execute cycle untuk menambahkan isi pada alamat 940 dan alamat 941. Maka dapat dilihat dengan semakin besarnya memori pada CPU akan semakin mempercepat proses operasi aritmatika yang banyak dan kompleks. Dan kita lanjut ke pembahasan interrupts. Pertama, pengertian dan pembagian kelas interrupts. Interrupts atau interupsi adalah suatu mekanisme di mana
ada komponen proses dari sistem komputer dihentikan karena terjadi kondisi yang lebih atau sangat penting. Interupsi merupakan mekanisme penghentian atau pengalihan pengolah instruksi dalam CPU kepada interupsi rutin. Hampir semua modul memiliki mekanisme yang menginterupsi kerja CPU. Berikut adalah pembagian kelas dari interrupts. Pertama, program, kedua, timer, ketiga, I/O atau input-output, dan keempat, hardware failure. Dan untuk program interupsi yang dijalankan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya pembagian nol dari operasi ilegal. Dan untuk timer, interupsi yang dijalankan karena schedule internal prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Dan untuk I/O merupakan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan dengan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Dan untuk hardware failure, interupsi yang dijalankan akibat dari kegagalan atau kesalahan pada perangkat keras memori. Dan selanjutnya, proses interrupt. Proses interupsi memungkinkan prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lainnya saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya. Maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian proses akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menjalankan interupsi rutin. Setelah interupsi selesai, proses lanjutkan eksekusi programnya kembali, dan saat sinyal interupsi diterima, akan ada dua kemungkinan action, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Dan jika suatu interupsi ditangguhkan, maka prosesor akan menunda eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Dan untuk selanjutnya, C, yaitu jenis-jenis interrupt. Secara garis besar, interrupts dibagi menjadi dua, yaitu single interrupt dan dua multiple interrupts. Dan untuk single interrupt merupakan interupsi yang hanya menangani penghentian atau eksekusi program saja dan tidak bisa lebih dari satu eksekusi program. Dan untuk multiple interrupt, yaitu merupakan interupsi yang menangani penghentian lebih dari satu eksekusi program. Dan multiple interrupt juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sequential interrupts dan nested interrupts. Untuk sequential interrupts, pada proses interupsi sekuensial ini CPU tidak mengizinkan adanya interupsi lainnya saat suatu interupsi sedang ditangani proses. Dan untuk nested interrupts, pada proses interupsi nested ini, CPU mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interupsi dengan prioritas yang lebih tinggi akan ditangani terlebih dahulu, sedangkan interupsi dengan prioritas yang lebih rendah akan ditangani belakangan. Dan ini contoh gambar dari sequential interrupts dan nested interrupts. Dan kita selanjutnya masuk kepada pembahasan interkoneksi komputer. Pertama, A. Struktur interkoneksi komputer, yaitu dari memori, modul I/O, dan prosesor. Dan untuk struktur interkoneksi komputer, komputer terdiri dari sekumpulan komponen atau modul dari tiga tipe dasar, yaitu prosesor, memori, dan I/O, yang berkomunikasi satu sama lain
Akibatnya, komputer adalah jaringan modul dasar. Dengan demikian, harus ada jalur untuk menghubungkan modul. Kumpulan jalur yang menghubungkan berbagai modul disebut interkoneksi struktur. Dan rancangan struktur ini akan bergantung pada pertukaran itu harus dibuat di antara modul. Dan gambar berikut menyarankan jenis pertukaran yang dibutuhkan dengan menunjukkan bentuk utama dari input dan output untuk setiap tipe modul. Untuk memori, biasanya modul memori akan terdiri dari kata-kata N dengan panjang yang sama. Setiap kata diberi alamat numerik yang unik 0, 1, C, N sampai 1. Sepatah kata dari data dapat dibaca dari atau ditulis ke dalam memori sifat operasi. Dan untuk modul I/O atau input-output, dari sudut pandang internal ke sistem komputer, I/O adalah secara fungsional mirip dengan memori. Ada dua operasi, baca dan tulis. Lebih lanjut, modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kami bisa menunjukkan masing-masing antarmuka ke perangkat eksternal sebagai port dan memberikan masing-masing yang unik alamat, misalnya 0, 1, C, dan M sampai 1. Dan untuk prosesor, prosesor membaca instruksi dan data. Menulis data adalah setelah memproses dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengontrol keseluruhan operasi sistem. Ia juga menerima sinyal interupsi. Daftar sebelumnya menentukan data yang akan dipertukarkan. Interkoneksi struktur harus mendukung jenis transfer berikut, yaitu memori ke prosesor, terus prosesor ke memori, terus prosesor ke I/O, dan I/O ke atau dari memori. Lanjut, kita masuk interkoneksi bus. Selama beberapa dekade, untuk komputer tujuan umum secara bertahap telah diberikan berbagai cara struktur interkoneksi point-to-point yang sekarang mendominasi sistem komputer desain. Namun, instruktur bus masih umum digunakan untuk sistem embedded, khususnya microcontroller. Dan ini adalah contoh dari skema interkoneksi bus. Lanjut, jalur kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke dan pengguna data dan garis alamat. Karena data dan garis alamat dibagi oleh semua komponen, harus ada cara untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal kontrol mengirimkan kedua perintah dan informasi waktu antar modul sistem, sinyal waktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal perintah menentukan operasi yang harus dilakukan. Jalur kontrol yang umum termasuk memory write, memory read, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, dan clock serta reset. Dan untuk pembahasan 10, interkoneksi point-to-point. Arsitektur bus adalah pendekatan standar untuk interkoneksi antara prosesor dengan memori, I/O, dan komponen lainnya selama beberapa dekade. Tetapi saat ini sistem semakin bergantung kepada interkoneksi point-to-point. Alasan utamanya adalah kendala listrik yang dihadapi arsitektur bus. Pada tingkat data yang semakin tinggi menjadi semakin sulit untuk melakukan sinkronisasi dan arbitrase secara tepat waktu. Berikut adalah karakter dari skema interkoneksi point-to-point. Pertama, multiple direct connection. Beberapa komponen dalam sistem melakukan koneksi berpasangan langsung ke komponen lain. Kedua, layer protokol arsitektur interkoneksi tingkat prosesor. Ini lebih menggunakan arsitektur protokol yang berlapis dibandingkan dengan penggunaan sinyal sederhana yang ditemukan dalam sistem share bus.
Dan untuk yang ketiga, packet size data transfer. Data tidak dikirim sebagai aliran bit yang mentah dan tidak dapat dikonsumsi. Dan ini contoh dari studi kasus fungsi dan interkoneksi komputer dalam perusahaan manufaktur. Contohnya, perusahaan manufaktur XYZ adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam komponen elektronik. Perusahaan ini memiliki beberapa departemen utama. Pertama, produksi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi antar departemen, perusahaan mengimplementasikan sistem komputer yang terintegrasi. Dan ini adalah contoh dari fungsi komputer dalam perusahaan XYZ. Pengolahan data di departemen produksi, terus penyimpanan data di departemen keuangan, dan untuk komunikasi di departemen penjualan, serta untuk kontrol departemen sumber daya manusia. Dan ini untuk interkoneksi komputer dalam perusahaan XYZ. Local Area Network LAN. Setiap departemen dihubungkan melalui LAN yang memungkinkan komputer di dalam gedung saling berkomunikasi dan berbagi data secara cepat dan efisien. Dan untuk Wide Area Network atau WAN, perusahaan memiliki beberapa pabrik berbagai kota yang dihubungkan melalui WAN. Dan untuk Wi-Fi dan Bluetooth, Wi-Fi digunakan untuk memberikan akses internet nirkabel bagi karyawan di seluruh gedung. Dan untuk Bluetooth digunakan untuk komunikasi antara perangkat portable dan sistem kontrol mesin di pabrik. Dan untuk protokol TCP atau IP, semua komunikasi data antar komputer dan server di perusahaan ini menggunakan protokol TCP atau IP, memastikan data dikirim dengan aman dan dapat diandalkan. Dan manfaat yang diperoleh dari perusahaan XYZ yaitu pertama efisien operasional, kedua koordinasi yang lebih baik, ketiga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta yang terakhir keamanan data. Dan selanjutnya ini adalah referensi dari buku Computer Organization and Architecture Designing for Formation yang dibuat oleh William Stelling dari 2016. Dan ini kesimpulannya. Komputer adalah suatu perangkat elektronik unik yang dapat menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output. Komputer memiliki arsitektur komponen yang saling bekerja sama untuk membangun sebuah sistem, di mana komponen-komponen tersebut membuat komputer memiliki fungsi untuk menjalankan siklus, menjalankan operasi aritmatika, dan menjalankan interupsi. Interkoneksi komputer adalah sistem yang menghubungkan komponen-komponen komputer supaya memproses di dalam komputer tetap berjalan dengan lancar dan proses input dan menghasilkan output. Dalam melaksanakan prosesnya, komputer memiliki beberapa alur kerja yang dalam, di mana alur kerja tersebut diatur sendiri oleh sistem komputer, urutan prioritasnya, sehingga proses kerja komputer dapat berjalan dengan tepat. Walaupun tidak selamanya lancar, penggunaan komputer diharapkan dapat mengetahui proses kerja komputer ini, karena walaupun komputer memiliki sistem otomatisasi, mereka tetap membutuhkan proses dan waktu dalam menjalankan sistemnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas telah menonton video ini. Saya Wendy Ferianda, izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.